Jumpa kembali sahabat di channel Pasca.com. Saya, Iwan Wibisono CTM, tetap semangat. Sahabat, tema bahasan motivasi kali ini kita membahas tentang motivasi sukses meraih pekerjaan impian. Sebelum melangkah topik utama, sebelumnya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada sahabat. Yang pertama adalah, apakah pekerjaan yang sahabat jalani sekarang ini sahabat menyukai? Dan yang kedua, apakah pekerjaan yang Anda jalani sekarang ini sahabat imajinasi, impikan akan menjalani 20 atau 30 tahun ke depan? Sekarang beralih ke topik utama kita. Setiap kita bekerja, baik melalui koneksi maupun tidak melalui koneksi, mungkin kita melihat pekerjaan di lowongan, di koran digital. Pada saat itu tentu saja kita melamar, dan itu kita lakukan dengan sengaja. Setelah melamar, kita mempunyai kredibilitas yang bagus, sehingga kita dipanggil untuk langkah selanjutnya yang berupa interview. Setelah interview, proses selanjutnya tentu saja apabila perusahaan berkenan, kita akan dipekerjakan sebagai karyawan perusahaan tersebut. Menariknya, pada saat kita diterima, kita tentu saja gembira, tetapi kegembiraan itu tidak lama. Kita merasa bahwa pekerjaan ini tidak cocok dengan kita. Dan itu sahabat tidak sendiri, karena statistik global di dunia, 9 dari 10 tidak menyukai pekerjaan yang mereka jalanin. Artinya hanya satu yang menyukai pekerjaan yang dijalanin. Faktor-faktor itu tentu saja banyak. Mungkin juga faktor gaji, mungkin juga faktor tidak suka dengan bosnya, mungkin juga karena lokasi, mungkin juga tidak ada tunjangan kesehatan dan lain-lain yang secara pribadi tidak mereka sukai. Hal ini tentu saja membuat ketidakbahagiaan kita di tempat kita bekerja. Ada 3 faktor utama di mana kita bahagia di dalam bekerja. Yang pertama adalah tujuan kerja itu sendiri pada diri sahabat. Dan yang kedua adalah sikap pimpinan atau sikap bos pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah rekan kerja yang mendukung sahabat, membuat nyaman untuk berkarya bersama-sama menjadi suatu tim yang hebat. Itu 3 faktor utama. Apabila sahabat tidak mempunyai 3 faktor utama, dan ditambah faktor-faktor lain di atas, sahabat merasa tidak bahagia dan tidak menyukai pekerjaan itu. Mungkin juga sahabat bisa mengalami sebuah masalah yang dialami oleh Nona Ashley. Nona Ashley mempersiapkan sebuah pekerjaan yang dia impikan selama 20 tahun. Dari dia mulai sekolah, kursus, bertemu orang-orang penting, waktu belajar, dedikasi, semua diarahkan untuk pekerjaan itu. Setelah dia meraih pekerjaan itu di sebuah perusahaan ternama di Amerika, Pentagon, setelah dia menjalani 8 bulan, ternyata dia tidak menyukai pekerjaan itu dan tidak merasa bahagia. Pengorbanannya 20 tahun dengan waktu yang hanya sebentar bekerja, menyadarkan bahwa itu bukan pekerjaan impian Nona Ashley. Apa yang terjadi? Dia meminta saran-saran kepada rekan-rekannya, dan rekan-rekannya dari luar bisa menilai. Nona Ashley bisa mengakomodir dan menilai kekurangan dan kelebihan dalam karir-karir pemuda-pemuda sekarang. Dan akhirnya dia menjadi konselor. Dan dia menyenangi pekerjaan itu. Dia menjadi terbaik di bidangnya. Dari contoh cerita Nona Ashley tersebut, sahabat akan mengetahui dan coba untuk mereview pekerjaan impian apa yang sahabat ingin capai. Di sini saya akan memberikan
tips yang sederhana. Setelah sahabat menemukan pekerjaan impian yang sahabat ingin capai, yang pertama adalah sesuaikah dengan passion sahabat. Setelah menjadi suatu passion yang sahabat senangi dan banggakan, jadikanlah terbungkus dalam suatu misi yang ingin dicapai dan diarahkan dan dijalankan di masa depan. Setelah itu akan menjadi tujuan kerja sahabat. Meskipun seorang bos atau manajer yang tidak sahabat sukai dan rekan kerja yang kontra, hal itu tidak menjadi suatu masalah. Karena di sini sahabat mengedepankan suatu passion yang sahabat senangi, yang sahabat banggakan, dan menjadikan suatu misi. Juga harus didasari bukan dari suatu pekerjaan impian berdasarkan persepsi, atau hanya kita melihat saja, tetapi berdasarkan paradigma, bagaimana kita merasakan dan bisa berimajinasi bahwa itu suatu pekerjaan impian kita. Akhirnya sahabat, dengan mengetahui pekerjaan kita yang sesuai passion, yang dibungkus dalam misi, menjadikan kita tidak membuang-buang waktu diri kita maupun membuang-buang waktu orang lain. Terima kasih sahabat atas atensinya. Sampai jumpa.